Allah kasih mata dohir untuk melihat makhluk sesama. Allah kasih mata hati, mata ruhaniyah ainul basyirah ini hanya untuk menyaksikan Allah yang mawujud. Bagaimana mungkin mata hati kita itu bisa melihat Allah kang mawujud, lawang mata hati kita itu tertutup sesuatu? Boten mungkin. Laksana seperti mata dohir, nek mata dohir iki wuto sebab ketutupan sesuatu, mongko dadine peteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini puji syukur kehadirat Allah di mana kita dikumpulkan dalam satu majelis dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan iman dan ihsan. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali hati rasa puja syukur hanya mung datang Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk malam hari ini kita akan membahas berkenaan dengan acara 1000 apa? Nggih. 1000-nya Mbah sinten? Kita akan membuka, mboten buka duren, mboten wis dibuka duren. Kita akan membuka dalam surah Al-Baqarah ayat kalau nggak salah 5 dan 6 gitu loh, terkait hijab, terkait hati manusia yang tertutup. Mengapa hati manusia itu kok tertutup oleh sesuatu, dan apa tutupnya hati sehingga Allah sejatine iku cedek ning kita ora ngerti. Saya ulang, apa yang menjadikan tutupnya hati, sebab apa hati ini tertutup? Dengan tertutupnya hati inilah sepanjang kapanpun masa Allah itu tidak nyata, padahal Allah itu di samping dekat juga nyata. Tetapi sebelum kami masuk ke ranah materi, ketahuilah bahwasanya kita manusia di samping ada jasad juga ada ruh. Itu Allah berikan jasmani ini dua mata. Dua mata jasmani ini yang disebut ainul basyariyah. Jasad ada mata namanya ainul basyariyah. Dua ruh Allah kasih mata namanya ainul basirah.
mata jasad nek rabun alias katarak dibetot apa pundi? Rumah sakit 100. Di rumah sakit itu ada namanya dokter khusus yang menangani kalau mata ini sakit. Jangan cari dokter wong mata sing sakit, mencari dokter spesial penyakit jantung. Keliru nama badan, keliru. Sama ning ati sampean iku kepingin duren ya aja mangan jeruk, mangan duren lah. Ya sampean sing ngrasakno aku sing mangan. Dokter disebut spesialis karena dokter itu punya keahlian khusus. Kalau mata ya mata, kalau hidung ya hidung, telinga ya telinga. DKT namanya, DKT, dokter mata hidung telinga. Bagiannya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Sekolahnya dokter niku Pak Bu, Masya Allah, ngentekno beras sak pintal sik luwih mahal. Wonten sing dari dokter mriki. Wis, iki jasmani dulur. Mungkin orang lain umum menganggap penting. Iya, memang penting. Ketika mata kita itu katarak, otomatis kita melihat sesuatu itu tidak jelas. Nggih mboten? Itu pasti. Ini jari katanya masalah besar. Telinga kita budek oleh karena di dalam itu tokul batu. Mriki napa jenenge? Cukul watu. Kebek sampai tutuk njaba. Akhir ada suara pengumuman, Bapak Ibu yang beat harap masuk di dalam ruangan tengah. Gak kerungu, masalahnya kupinge akeh kopok. Ya cok kopok yang lho. Bawa ke dokter sana, khusus bagian telinga. Ini katanya penting. Iya benar, benar. Rumah tangga kita, sandang pangan papan kurang, ya harus ke dokter. Sampai akan dikasih tahu carane ilmu kerja. Akhirnya kerja apa? Tani, iki ilmu nih. Pedagang, ini ilmu nih. Udah. Man arada dunya fa'alihi bi ilmin. Urusan jasmani itu penting Bapak Ibu, penting. Tapi umumnya banyak manusia yang lalai terkait masalah urusan rohani. Nggih napa mboten? Itu pasti. Mengapa demikian? Karena di dalam diri jenengan rohani ini ada namanya nafsu yang membisikkan terkait masalah jasmani iki seakan-akan pentingnya di atas perkara yang penting. Yun sewu, ada di dalam tubuh kita penyakit yang susah diobati, katanya stroke, katanya diabetes, katanya kolesterol, ngelumpuk. Namanya komplikasi. Itu penting bagaimana caranya kita untuk menghindari, atau kalau sudah ada kita itu harus bersihkan dengan cara secara jasmani. Entah sampai ngombe degan niku mbuh apa lah obate wonten, wis pun ini urusan jasmani ada batasnya. Sehat kaya apa mesti jenengan nek wayahe tekane pati ya mati. Nyun sewu, gagal ya apa, ganteng ayu kaya apa nek wis umur 90 bahkan umur 100 ndi gagahe. Ayo kepingin roh kari remeke nggih, mlakune kaya kekek hu. Wis ta Pak,
nggih penting masalah jasad penting, ning ojo lali sing ana luwih penting maneh. Wal akhiratu khairu wa abqa, perkara ukhrawiyah, ruhaniyah kita. Nek ruhaniyah kita ini sambungane daharane kebutuhane cuman siji, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Gusti Allah iku ora ngongkon, ora merintah, tidak memerintahkan hambanya untuk lapo wae ndak, illa liya'budullaha, kecuali nyembah. Lagi iki urusannya ruhani. Ruhaniyah iku sing penting, ruhaniyah iku nyembah tok nang Allah. Lah ruhaniyah disebut nyembah sing bener, ruhaniyah kudu kepanggih, ruhaniyah sampean kudu liqa, kudu ketemu, kudu khudur menyang sapa sing disembah. Saya ulang, illa liya'budullaha, yang disebut menyembah kepada Allah yang benar adalah sing nyembah ketemu ambek sing disembah. Inilah perlunya Bapak Ibu tentang ajaran tauhid, tentang ajaran ilmu sejati. Ini pentingnya ada di sini, yaitu ajaran yang mendidik dan mengarahkan jalan yang benar, yaitu mengesahkan pada Allah. Di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah katakan, zalika agama qayyimah sing lurus. Ini yaiku agama sing ora menggak-menggok. Artine ruhaniyah iki ora tolah-toleh sak liyane Gusti. Lah niki Bapak Ibu hadirin, kita punya sejarah masing-masing. Seluruh umat manusia mesti punya sejarah. Setelah akil balik, kita itu terjerumus oleh jalannya nafsu, agama sing bengkok. Akhirnya ruhaniyah kita itu jatuhnya iman tidak pada diri Allah yang sebenarnya, tapi jatuhnya iman kita pada diri Allah yang bukan sebenarnya Allah. Contoh ini, ketika saya melihat akil balik mulai seorang wanita, dan wanita itu sebagai kembangnya desa, bunga desa. Ada toh lagu bunga? Mesti atiku iku imane yang cantiknya wanita itu pada si makhluk. Gini wadan. Jatuhnya sifat jamal, cantik itu si wanita tersebut. Imanku iku percaya sing duweni sifat ayu iku wanita itu. Lah wanita itu makhluk nombadan. Sama. Jenengan sebagai seorang wanita ketika melihat seorang laki-laki yang ganteng, gagah, mesti imanmu nuduh orang itu yang punya sifat ganteng lan gagah. Padahal makhluk itu nggak punya sifat jamal, ini nggak punya sifat jamal kamal, nggak punya. Itu sebetulnya sebintik debu. Sifat jamale Allah, sifat gagah ganteng ayune Allah sing diteleh menyang blegere si A lan si B itu. Loh, kita beriman jamale si A si B, itulah kesalahan kita waktu saat kita punya kisah cerita sejarah kita. Sesungguhnya ruhaniyah ini telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Siapapun kita pasti itu Pak pernah ngalami iman jatuhnya ruhaniyah kita pada iman selain Allah.
Bu, pun pegel dereng? Saged nyambung mboten? Kula mboten takok sing senior. Nek sing senior sih wis mboten kula bahas, yang junior maksud saya. Andai kata ini sampean belum pernah mendengarkan ngaji babakan tauhid iki, anggap niku obat. Obat iku mesti pahit, Pak. Obat iku mesti pahit, tapi di dalam kepahitan itu mempunyai sifat penyembuhan. Niki laksana nyun sewu, apa yang kuucapkan laksana alkohol. Tatkala tubuh sampean iki nggak ada sakit catu, alkohol terasa dingin sekali. Tapi manakala tubuh jenengan ini ada catunya, alkohol terasa perih. Nggih? Mboten napa-napa. Walaupun perih di hati dirasakan, rapopo, itu obat. Mboten napa-napa. Nanti aku yakin catunya tubuh kita nanti dengan alkohol itu untuk mengusir bakteri-bakteri di dalam apa namanya catu ini. Napa mriki borok anam ini? Napa? Luka. Biar jenengan itu tidak teringgapi yang namanya bakteri, dikasih alkohol. Makanya di rumah sakit sampai tinggal lah, alkohol itu mesti ada. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nek senior sih yo adem terus, ngoten rasane mah adem. Bon sing junior niki lho, apalagi si awal-awal mendengarkan hal ini. Bon. Ruhaniyah kita Bapak Ibu dikasih Allah mata yang disebut ainul basirah, mata hati. Mata hati itu ketika saat jenengan masuk di wilayah akil balik, peningali mripate ati iki kabur, Pak. Ketutupan sesuatu. Ingat, mata fisik dibuat melihat fisik makhluk. Mata hati dibuat untuk bersaksi, melihat, mengimani hanya pada Allah kang mawujud. Saya ulang, Allah kasih mata dohir untuk melihat makhluk sesama. Allah kasih mata hati, mata ruhaniyah ainul basirah ini hanya untuk menyaksikan Allah yang mawujud. Bagaimana mungkin mata hati kita itu bisa melihat Allah kang mawujud, lawang mata hati kita itu tertutup sesuatu? Boten mungkin. Laksana seperti mata dohir, nek mata dohir iki wuto sebab ketutupan sesuatu, mongko dadine peteng, gelap gulita alias peteng dedet. Akibatin apa? Tidak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana jalan, mana jurang, nggak bisa. Tidak bisa kalau mata ini gelap jadinya seperti itu. Sama dengan ruhaniyah. Tatkala mata hati kita itu ada sesuatu yang menutupi hati kita, maka secara otomatis mata hati kita itu menjadi mata hati yang buta. Buta. Yang buta mata hatinya. Ngoten ta? Boten nyuwun lagu pun ngerasani tok. Boten Pak. Nyocokno ambek dalile nek nggone lagu lho maksud kula ngoten. Pun. Apa yang menjadikan butanya mata hati, Pak? Apa? Wa zuyina linnasi hubbus syawa minan nisa. Yun sewu. Nafsu niku bertengger di dalam jagati ruhaniyah. Bisi menyang ati sampean
supaya ati utawa roh iki kepencut dengan apa yang dihidangkan oleh nafsu. Apa sing dihidangkan nafsu? Hubbus syahawah. Pun sampe eling-eling. Hubbus syahawah, cintane ati ruhaniyah ini terhadap apa sing disenengi nafsu. Apa sing disenengi nafsu? Kanggo wong lanang minan nisa, orang buat perempuan orang laki. Setelah itu walbanin, anak. Setelah itu konatiril mungkontoroh, dunya brono sandang pangan papan. Ini yang dibawa oleh nafsu, dihidangkan terhadap ruhaniyah sampean supaya sampean iki suka ruhaniyah iki, menyembah, menghadap, mengimani terhadap hubbus syahawah ini, bahwasanya ini segala-galanya. Oh, berarti kita nggak usah nikah, kita nggak usah kerja. Oh, bukan begitu. Silahkan, istilah wong lanang, silahkan jenengan gak rabi siji. Aku gak ngongkon loh ya, gak ngongkon. Silahkan punya anak berapapun, silahkan sugih dunya, sugih bondo, sugih jabatan, sugih kehormatan, silahkan. Mung wae iku sepanjang jasmani, monggo. Wajib, menurut saya malah wajib jasmani itu punya garwa, punya anak, punya kerjaan, sandang pangan papan, seluruh kecukupan bahkan mewah, wajib menurut saya. Tapi ruhaninya nggak boleh ikut campur melu menyang apa sing disenengi jasmani iki, gak oleh. Surat Al-Bayyinah tadi Allah katakan kita cuman diperintahkan untuk nyembah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak diperintahkan untuk ruhaniyah ini bersukaria terhadap selain Allah, enggak. Illa liya'budullaha, kecuali hanya menyembah. Lu bagaimana mungkin jenengan iki sok nyembah sing bener wong sampean kali kula kita belum kenal siapa Allah yang sebenarnya. Kita hanya paham Allah itu yang menciptakan kita, lah ngoten nggih. Tapi nggak paham wa ma ta'malun. Kita paham Allahu khalaqakum, tapi kita tidak paham wa ma ta'malun. Apa wa ma ta'malun? Urip sing gerakno sampean. Sing urip iku ya ana njaba ya ana njero sampean. Iku lho Allah kang sejati. Lho ya eneng ilmune, ada ilmunya, ada ajarannya. Untuk mengenal urip iku ada ajarannya. Untuk mengenal Allah kang sejati iku ada namanya ilmu, jenenge dinut tauhid. Lah iku muncule dari surat Al-Anbiya 87. Al-Anbiya ayat 87. Itulah tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Pertama, Allah terasa dekat. Jenengan diposisikan jasmani agawe apapun, tapi ruhaniyah sampean iku Allah terasa dekat. Kata Rasul, anta budallaha ka'annaka taroh. Seperti itu seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Nggih niki lho Pak. Jikalau kau belum bisa merasakan kehadiran Allah dalam diri kamu, maka fa ilam taroh, ya kau kudu merasakan bahwasanya kau selalu dilihat oleh Allah. Niki muncule la ilaha illa anta itu di sini. Otomatis jenengan nyadari
kalau selama ini subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin, kalau kita itu berbuat dolim dateng Gusti dengan bentuk iman kita selain pada Allah, itu nyun sewu. Nafsu membuat hidangan kesenangan dunia itulah yang dimasukkan di dalam jagate ati supaya ruhania sampean iku estu madhep menyang kesenangan dunia, mungkur sangka dene Gusti Allah. Akhire yaiku jenenge ati sing lali menyang Gusti. Artine lali, ati iku gak sadar, gak punya satu kesadaran bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam setiap diri makhluk iku sejatinya Allah kang kuwasa. Sing gerakne Allah kang kuwasa, sing ngrungokke kuping Allah kang kuwasa, ingkang ngucapake lesan Allah kang kuwasa, ingkang nglakokake mlebu metune nafas dan seluruh kebiarin dunia niki. Kita nggak punya kesadaran bahwasanya itu semuanya Allah. Akhirnya jadilah kita hati yang buta, dan inilah kita sadari kalau kita itu selama ini dolim menyang Gusti. Kalau sudah sampai pada tauhid la ilaha illa anta, maka jenengan pasti merasa dolim selama ini. Akhirnya jenengan menyesali. Untung sampai kali kula sebelum meninggal hati sudah sadar. Kalau di dalam hati sampai sudah ada nur iman yang seperti ini, maka kupastikan jenengan apa yang nantinya ku sampaikan bisa jenengan terima. Inilah obat yang menjadikan penyakitnya hati pun. Jadi satu, hati oleh buta, hati oleh buta itu sebab ketutupan, ditutupi nafsu, nafsu nutupi kelawan kesenangan dunia, kesenangan kehidupan dunia. Pun wis jelas nafsu itu membuat kesenangan kehidupan dunia ini dimasukkan di dalam ruhaniyah jenengan. Akhirnya ruhaniyah ini menutupi mata sampean kali kula dateng Gusti Allah. Akhirnya ati sampean kali kula disebut ati yang buta. Wis. Satu ada di situ. Nomor dua, mengapa hati kita kok buta? Tadi lewat nafsu menghidangkan kesenangan kehidupan dunia terhadap hati kita, akhirnya hati kita menghadap bersukaria terhadapnya, akhirnya hati kita tertutupi, terhijabi dengan itu. Yang kedua, sesuai dengan surah Al-Baqarah tadi, innalladzina kafaru, sak temene wong-wong sing padha ngingkari ajaran tauhid, surat Al-Anbiya ayat 87 niki unine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Innalladzina kafaru, sak temene akeh wong sing ngingkari dengan didikan dinu tauhid, agama yang mengesahkan pada Allah. Nek cara Jawa wong Mojokerto ya kuwi wong-wong sing ora percaya ambek ilmu sejati, ilmu sing dedek ruhaniyah supaya ruhaniyah menjadi ruhaniyah hati yang berbudi luhur. Iki nek cara Jawa nih Pak. Nek cara Qur'ane yaiku ajaran Rasulullah disebut dinu tauhid yang tujuannya untuk menjadikan ruhaniyah kita menjadi ruhaniyah yang berakhlak ilahiyah pada Allah ditolak. Nah, iku sawaun padha uga. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari alias menolak ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, sawaun alaihim
a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Diwarai, diajari, diberitahukan, dibimtekkan ajaran ini atau tidak, la yu'minun, tetep ora percaya. Boten percaya. Saya katakan bahwasanya ini ajaran Rasulullah, yang ajaran ini mulai saat setelah baginda Khalifah Sayyidina Ali ditenggelamkan sampai, mohon maaf, tahun 2014 kemarin ditenggelamkan, ditutupi. Akhirnya kita sebagai umat manusia pekok, buta dengan ilmu itu. Bahkan ada beberapa tokoh, entah itu dari unsur habaib, entah dari unsur ulama, menolak ajaran dinut tauhid, menolak. Ada Pak. Karena apa? Nyun sewu, terus no ayati, khatamallahu ala qulubihim, karena hatinya tertutup dan dikunci oleh Allah. Sebab apa? Sebab ketika saat dikasih tahu bahwasanya inilah ajaran murni Kanjeng Nabi di dalam jalur dinut tauhid khusus ruhaniyah, tetap tidak percaya. Bis. Siapapun kita, bah dari unsur habaib, bah dari unsur sayyid, kalau menolak ajaran ini pasti khatamallahu ala qulubihim, dikunci oleh Allah hatinya, ditutup. Akhirnya apa? Buta hatinya. Allah ikut dekat bos, kok matamu itu gak eruh itu piye? Matamu kan bahasa Indonesia, sayangnya gak eruh iki, kok gak tahu itu gimana sih? Nyun sewu, sebelumnya mohon maaf, memang itu sejarah kita Pak. Sehingga ketika saat kita menyembah kepada Allah lewat jalur sholat, nggak bisa sholat sampai iki mang teringat Allah, mboten saged. Sing mesti teringat pada hidangan yang dihidangkan oleh hawa. Wa yastakhibunal hayatad dunya 'alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Nafsu itu membuat bagaimana hati jenengan itu tresno, mencintai dengan apa yang dihidangkan oleh hawa nafsu. Kalau hati sudah jatuh pada hidangan nafsu alal akhirah, otomatis kita akan melalaikan Allah subhanahu. Makanya jangan heran, Allahu Akbar, hati ini duren kok gak ndang mari-mari sren. Apalagi saya habis bertemu seorang wanita yang di dunia ini belum pernah kutemukan. Ya Allah, sak menit dadi Pak, sak menit tadi jenengan seneng kula, inggih kula nggih seneng. Waduh wis nek kaya ngene, Allahu Akbar eling sinten? Ayo ayo ngomong gak eling orang perempuan tak jotos raimu. Loh itu memang Pak, dan itu karakter nafsu memang begitu. Inna nafsala amaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu ngajak kejelekan, artinya ngajak lalai pada Allah. Ini lah Gusti Allah ngunci nutupi hati sampean kali kula, sebab menolak ajaran dinul haq, yaitu ajaran yang mendidik, yang membebaskan hatimu terhadap rantai hawa nafsu ditolak. Lah Gusti Allah nutupi hati kita macem-macem Pak. Nyun sewu, hati-hati. Ada 3 hal yang nafsu melebu itu lebih lembut katimbang air, lebih halus daripada angin. Lewat mana? Lewat pertama, jenengan kali kula rumangsa luwih apik katimbang wong liya. Kita merasa lebih baik daripada orang lain, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Nyun sewu,
iku lewat ibadah. Ibadah. Nyun sewu. Pandangan manusia wong nek ahli ibadah terus menerus sapa masjid sapa musala apik napa mboten? Apik. Jamaah belum datang adzan diadani. Jamaah belum datang komat komati. Jamaah durung datang sholat imam di imam nggak ada hambaan. Nyun sewun saking akasi. Orang lain mandang mesti bagus. Sholat Jum'ah sebelum datang jam setengah 12, kita datang jam 9. Iktikaf, baca-baca Quran di dalam masjid, orang mesti mengatakan, oh iki wong soleh. Lah ngoten nggih? Wis. Nyun sewu. Kita ahli ibadah disebut al-ubad. Tatkala ada orang yang tidak ahli ibadah, contoh Isya maghrib kita masih ada di masjid, di luar masjid itu ada reok, tahu reok nggih? Reokan. Oh. Ati sampen iki dibisikin nafsu. Api awakmu katimbang wong reokan. Api awakmu katimbang orang ngamen itu. Lah waktunya sholat kok menyanyi. Ning ati sampean lho Pak, ana rasa luwih apik katimbang wong kuwi, berarti status al-ubad ahli ibadah dalam diri kita itu cara Allah menutupi ati sampean kali kula datang Allah, akhirnya Allah iku status bagi kita gelap. Status hati kita pada Allah itu gelap, sebab di dalam hati kita ada rasa lebih baik daripada orang, itu disebut takabur. Apa bedanya antara kita dengan Ajazil atau iblis? Persis. Ajazil itu Pak ahli ibadah Pak, sampeyan ana pegeledake lho ora. Sebelum disebut iblis namanya itu Ajazil. Mboten 5 waktu tok. Dek nyembahi lu bentawi no pendetik Pak, pendetik. Tapi di dalam diri iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, ada rasa takabur, luwih apik katimbang Nabi Adam. Makanya Allah dawuh, iblis dalem, apa yang menyebabkan terhalangnya dirimu tidak mau menjalankan perintahku untuk sujud nang Adam? Jawabannya sederhana Pak, ya Rob, luwih apik pundi kulo saya lebih baik mana saya dengan Adam? Ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Kulo sampean dadekake sangka dene geni api, sementara Adam dari tanah liat. Bagus mana? Memang Pak, bagus api. Tapi munculnya takabur inilah yang menjadikan Ajazil ini dimurkai Allah, disebut sebagai golongan yang ingkar. Sama, sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Rasulullah di jalur tauhid, entah iku wong alim, entah wong ahli ibadah, entah iku habaib, entah itu bukan, padha ae. Nyun sewu, apa bedane ambek Ajazil? Ngapunten, saya koreksi diri pada diri saya, otomatis secara nggak langsung yuk koreksi pada diri kita masing-masing. Nyun sewu, mohon maaf, saya tidak punya niatan apa-apa. Saya cuman ini balagu minkum, saya hanya mengingatkan, memberikan nasihat terhadap jenengan. Itu kalau Anda terima, kalau enggak apa-apa, enggak masalah. Tugas saya hanya menyampaikan saja. Siapapun panjenengan, apa status Anda, akan dijadikan Allah status itu sebagai hijab
tutupi atine awak dhewe terhadap Allah manakala ngingkari ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Wis niki paten sudah pun sing gak trimo nggih monggo ya, nek gak trimo ya monggo. Saya tidak, sekali lagi tidak ada niatan apa-apa, saya cuman kasih nasihat. Rapurun ragelem ya rapopo, diterima alhamdulillah. Ye, iki urusan rohaniah bukan jasmaniah. Itulah sebabnya mengapa Allah menurunkan asbabun nuzuli ayat ini, supaya kita kenal bahwasanya alasan kita menolak ajaran dinut tauhid la ilaha illa anta itu menjadikan hati kita dikunci oleh Allah, disebabkan karena di dalam tubuh kita, ruhaniah kita ada sifat yang namanya takabur, luwih apik katimbang orang lain. Al-ubad wis, al-alim al-alamah sing nomor 2. Kita punya status alim, Pak, karena memang faktanya kita alim. Alim ilmu fikih, alim ilmu hadis, alim ilmu Quran, apapun alim, hukum apapun jos. Terus di dalam hati kita muncul rasa pangrasa iman. Kalau kita yang alim, maka saya pastikan Anda akan muncul namanya sifat takabur karena ilmunya. Walaupun ilmu tentang tauhid loh nggih, mohon maaf, walaupun tentang ilmu dinut tauhid. Inilah mengapa saya sering mengatakan wa amilus sholihah. Jangan Anda hanya amanu, tapi juga harus wa amilus sholihah. Jangan hanya paham saja tentang dinut tauhid, tapi Anda harus meneruskan wa amilus sholihah, meraktekno dengan bentuk kholwat, zikir setiap saat dan waktu. Kalau ini tidak panjenengan lakukan, jatuhnya ilmu itu akan paham, akhirnya jenengan rumongso luweh genah dateng Allah daripada orang lah. Gak bahaya tadi, bahaya Pak. Anggit sampean ya apa? Apalagi ilmu di luar akhirah, ilmu di luar tauhid luweh nemen. Sebab di luar ilmu tauhid nggak ada apa alat sing kanggo netralno ilmu itu. Hanya di dalam dinut tauhid lah ada satu alat untuk netralno supaya jenengan gak rumongso yang jenengan sing alim, yang jenengan iku sing mulya, yang jenengan iku sing luwe apik, ndak. Itulah yang disebut wa amilus sholihah, meraktekni bagaimana caranya jenengan iki menghindari, membersihkan syirik di dalam hati, lajeng bertemu Allah. Sehingga namanya takwa iku ada 3, ilmu, amal, istiqomah. Mboten ilmu tok. Nek ilmu nih, nek ilmu nanti jadi takabur. Nek gak diteruskan amal kelawan istiqomah. Kalau diteruskan berarti 3 hal inilah akan menciptakan ruhaniah jenengan, ruhaniah yang bertakwa pada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah derajat yang paling luhur di sisi Allah, yaitu derajat takwa. Yang dimaksud takwa adalah jenengan sudah sampai makrifat dateng Gusti Allah. Jadi gara-gara sebab jenengan kali kula nolak ajaran dinut tauhid inilah, sehingga ilmu yang ada pada diri kita itu akan menutupi hati kita dengan Allah. Khotama nutup sapa Allahu Gusti Allah ala kulubihim ing atase piro-piro atine wong kuwi. Dengan cara bagaimana Allah menutupi terserah. Tadi dengan cara rumongso luweh apik katimbang wong liya karena kita ahli ibadah. Wis ngono wis gak ngibadah Gus, kula tak dadi wong gendeng. Bentino tak dadu. Bentino tak judi. Bentino tiap hari tak mabuk-mabukan. Ya gak ngono bos, maksude ahli ibadah sing ditelek ahli ibadah ya monggo
tapi ojo sampai ibadahmu iku ndadekno kuwi rumangsa takabur, rumangsa luwe api. Isoke jenengan gak rumangsa luwe api daripada orang lain, lebih baik tidak merasa lebih baik daripada orang lain, kembalikan statusmu. Apa status kita sebagai manusia? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Api iku wae Gusti Allah, bukan milik kita. Alim iku wae Gusti Allah, bukan wek kita, bukan milik kita. Kembalikan status kita sebagai manusia. Tidak ada daya upaya apapun untuk menjadi orang yang luwih baik, luwih alim dan lain sebagainya, wala kuwata dan kekuatan, cuman semuanya terjadi semata-mata illa billah. Semua itu datangnya dari Allah, ya milik Allah. Iku carane pun Gusti Allah nutupi ati sampean kali Allah iku kelawan nyun sewu al-akmal al-amwal. Apa amwal ini? Amwal ahli wong sing kaya raya. Entah sumbere apakah oleh sugih iku karena kerjaannya menjadi petani, pedagang, pejabat, terserah. Bahkan atau ngingu tuyul. Apa bedanya Pak ngingu tuyul ambek kita korupsi? Padha ae. Cuman arane namanya yang beda. Ono tuyul cilik, ono tuyul gede. Ada tuyul ndase ireng, ada. Karena kekayaan yang ada pada diri kita, akhirnya ati rumongso kita golongan orang loh. Ini bisa menjadi takabur loh kita. Menjadi takabur. Rasulullah tidak melarang kita sebagai umat menjadi umat yang kaya, menjadi umat yang punya jabatan, kedudukan penting, enggak. Kalau Rasulullah melarang, mengapa ada khalifah? Mengapa ada raja? Mengapa ada pemimpin? Enggak apa-apa, silakan. Tapi kembalikanlah status diri kita sebagai manusia. Kita akan bisa mengembalikan status kita manakala kita tidak menolak ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Lawang kita menolak, otomatis kita itu akan merasa kita manusia itu yang kaya. Padahal pelajarannya kita mulai ibtidak, mulai kita SD sudah dikatakan oleh bu guru, bapak guru bahwasanya dunya brono iku titipane Gusti Allah. Sadar bahasa ucapan kalau iki titipan, tapi ruhaniyah tidak sadar. Buktinya ruhaniyah hati kita merasa kalau kita yang kaya. Inilah Bapak Ibu yang menjadikan munculnya sifat takabur di dalam diri kita. Akhirnya kekayaan itu akan menutupi hati kita pada Allah, akhirnya menjadi hati yang buta. Yes. Alim, rumongso alim sudah, ahli ibadah sudah, kaya sudah. Sekarang piye carane? Bagaimana caranya? Semua itu akan sirno. Takabur di dalam diri kita sumbere dari ilmu, terus sumber dari rumongso luweh api, ahli ibadah, sumber takabur dari rumongso sugih. Piye carane iki keluar dalam hati jenengan? Iki solusinya nanti. Cuman jika laun jenengan kali kula membiarkan terus penyakit itu di dalam hati jenengan, apa yang terjadi? Allah dawuh, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu walahum adzabun azim. Walahum lan iku tetap kedua mereka yang membiarkan hatinya itu
dipenuhi dengan takabur, adzabun utawi siksa adimun kang agung. Iki nek gak lekas kita bersihkan sebelum kita tinggalkan dunia. Bukti neng dunia sudah pak, azab yang pedih yang besar itu datang. Apa itu? Nyun sewu. Yang pertama tadi adalah ahli ibadah rumangsa luwe apik daripada orang lain, wedi kelangan status wau, wedi kelangan rumangsa luwe apik. Sebab umumnya menungso iku seneng nek dipuja masyarakat, ora seneng nek dicaci masyarakat. Umumnya ngoten. Masyarakat memuja kita karena al-ubad, kita ahli ibadah. Sapa wonge sing seneng dipuja masyarakat sebab kelawan, sebab karena status al-ubad ahli ibadah kita, maka ingat itu adalah racun yang mematikan terhadap hatimu, akhirnya menjadi hati yang mati. Itulah hati yang tertutup. Wedi kelangan kehormatan berupa rasa luwih apik katimbang wong liya. Satu. Dua, kita di dalam hati kita merasa orang alim, ahli ilmu, otomatis kemana saja kita akan dihormati, kemana kita akan, wong namanya salim, salaman itu diambung, gak gegere tangan, gak kiwa, gak telapakane, nek isok bokonge pisan, sak sikile, lah ngoten ta? Gila dengan itu kita apa kita ada rasa khawatir kehilangan status kita sebagai al-alim, al-ulama. Itu hidupnya bebas nggak bebas. Berani nuyu nanggonin dalan kayak supir-supir ini gak wani pak. Nek wani mesti dilokno kiai gendeng. Lah ngoten nggih, gak wani karena nggak bebas, nggak berani karena nyandang status bos. Bukan perkaranya itu gak baik, yang gak baik itu di dalam hati kita merasa kita yang alim, itu loh persoalannya. Sebab dengan begitu hati kita akan muncul rasa takabur, lebih apik daripada orang lain. Iki penyakit pak, ya iki tutupi hati, iki penyakit. Kita takut kehilangan status kita. Luwih apik di mantan narapidana daripada mantan kiai. Apik pundi? Saya ulang, baik mana mantan narapidana daripada mantan kiai? Apik mantan preman atau narapidana? Nyun sewu. Mohon maaf sebelumnya, saya itu mengkritik dengan cara menasehati supaya jenengan iki ningkat, supaya lekas menghilangkan penyakitnya hati itu tadi. Bukan punya maksud menjelek-jelekan, enggak, demi Allah tidak, enggak, saya tidak punya niat seperti itu. Demi kebaikan saya nasihati supaya jenengan lekas sebelum meninggal, jenengan itu sudah terbebaskan hatimu dari penyakitnya hati, penyakitnya ruhania. Sebab nanti kau akan sowan ing ngersane Allah. Siapa ketika sowan tatkala di dalam hati masih ada penyakitnya syirik, Allah tidak akan pernah menerima kamu. Wis, percaya dan tidak percaya terserah panjenengan. Ini lakum minhu nadhirum mubin fafirru ilallah. Lekaslah kau kembali taat menyang Allah, sebab saya ini hanya menyampaikan saja, tidak ada hak untuk memaksa diri Anda mengikuti ajaran ini, ndak. Sampai ngen-ngen sendiri. Wis. Yang ketiga, kalau jenengan tidak lekas menghilangkan takabur disebabkan rumangsa sugih, rumangsa kaya, maka
Allah akan mengadabmu di dunia dengan bentuk kui takut kehilangan kekayaan. Estu takut. Padahal jujur, kau percaya dan tidak percaya, semua ini kalau kau tinggalkan enggak? Semua kau tinggalkan. Disitulah nanti detik-detik dengan sadar ketika saat orang gila ini menyampaikan perkara ini yang pada waktu dulu kau katakan itu sesat, kau katakan itu enggak benar. Saat-saat itulah kau sadar, hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan, jikalau perkara yang mengagetkan datang yaitu kematian, barulah kau sadar iku jenenge kasep. Kita sudah nggak ada kesempatan. Motivasi saya adalah sisa umur jenengan ini tinggal berapa tahun kita nggak ada yang tahu. Lekas gunakanlah hatimu untuk lepaskan ini. Berapa jam, berapa tahun, dengan cara terimalah ajaran Rasulullah ini di jalur dinut tauhid, di jalur ilmu sejati. Terimalah. Merguru sira menyang guru akhirat. Nek boso dulu Pak nyun sewu, tahun 76 saya ngalami dikongkon goleki Rama. Rama iku sapa? Ya iku guru akhirat. Ya iku guru sing ndedek nduduhno ati sampean dinul qayyimah. Agama sing lurus. Ya iku agama sing atimu iku ora tolah-toleh menyang sakliyane urip. Bisa. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya kuperintahkan menyembah. Dadi nyembah iku apa to Pak? Nek ati sampean iku wis dong, wis imane wis pol, yakine wis kuat, yen sing agawe sedaya aktivitas itu akune Allah, yaiku disebut nyembah. Pun prosesnya jenengan iki bisanya berdiri, bisanya duduk, bisanya berbaring, semua itu semata-mata yang membaringkan, yang mendudukkan, yang mendirikan Anda itu adalah hidup yang ada di dalam dan di luar Anda. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala imanmu sudah di situ, maka inilah disebut menyembah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ilingo kuwi jenengan ini harus ingat, nyong ini kudu ngerti, kudu sadar yen sak temene sing ngaji iki dudu nyong mukhlason, tapi nyong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cetok? Ketika jenengan iki melakukan apapun, ingsun hambane iku ilang ono. Yakino yen sak temene apa yang menjadikan perkara itu bisa terjadi hanya karena semata-mata hidup yang ada dalam diri jenengan. Itulah Allah Subhanahu. Inilah yang disebut menyembah. Tidak ditentukan fisiknya harus gini-gini, enggak. Kalau di syariat ditentukan Pak. Rupa sholat, berdiri, rukuk, sujud, duduk, atimu kudu madhep ing ngersane Allah, kudu khusyuk. Hafidu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin. Ketika sholat kau menjaga sholat, wajib hatimu khusyuk bertemu Allah. Nyatanya tidak seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita tidak melanggar Allah dawuhe Quran? Melanggar. Karena fakta di lapangan kita waktu sholat hati menghadap
wajahe duduk wajah Allah tapi wajahe dunya. Sing gembulane wedhus ya wajahe, sing gembulane cet ya wajahe, sing gembulane dhuwit wajahe, sing gembulane pangkat wajahe. Padahal Quran mengatakan inni wajahtu wajhiya, sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku wajhiya terhadap wajah Allah. Mana wajah Allah? Hidup ini loh dulur. Sifatnya lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan, menguasai, menggerakkan jagate langit dan bumi, artinya jagate ruhaniyah dan jagate jasmaniyah. Allah di situ. Kalau hati jenengan sudah di sini, maka wama ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, sudah tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Inilah nyembah yang benar. Nyuwun sewu, kita di dalam syariah dulu tauhid la ilaha illallah dan huwa tidak diajarkan, sehingga karakter sampen kali kulo ati iki mesti gak nang wajahi Allah tapi nang wajahi selain Gusti Allah. Sing seneng wong wedok sing metu gambare wajahe wong wedok. Mengapa demikian? Inilah proses kita, Pak. Wis gak usah geger. Bah sing wis puluhan tahun saiki sing penting. Sisa umur kita ini kita gunakan untuk pindah wajah. Tapi tadi kita wajah makhluk, sekarang kita wajah Allah. Fa ainama tuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Ya ini loh dulur. Depno ati sampai nang iki dengan bentuk prosesi dari Sirul Asrar, merasakan, mengimani bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali iki yang wajib kita saksikan. Dan kita saksikan apa? Kita lihat. Terserah agama sampean, Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, terserah. Sing penting ati sampean ruhaniyah, wajah ruhaniyah sampean disi wajah ruhaniyah iman menyang iki imanul hak. Ini wajah ruh sampean iku imanul hak. Ya rasa iku lho, rasa iku gak pernah bohong, Pak. Iman sebetulnya gak pernah bohong. Iman yang mana? Yang sudah ihsan, sudah benar. Kalau iman yang tidak benar itu belum disebut ihsan. Kalau sudah benar disebut ihsan. Iman itu nggak pernah bohong. Lah, jepno wajah ruhaniyah sampai iki menyang Allah ini. Makanya saya katakan iman itu rasa itu nggak pernah bohong. Jenengan makan jeruk terasa jeruk, makan anggur terasa anggur, makan durian terasa durian. Gak mungkin dibolak-balik. Artinya rasa itu tidak pernah bohong. Wis. Iki kedah sampean asah terus, kedah sampean asah sampean dzikirno terus. Sesungguhnya Kanjeng Nabi, para rasul dan yang mengikuti Kanjeng Nabi penerusnya itu alladzina yadhkurunallaha, selalu berzikir hatinya. Zikir iku eling, sadar bahwasanya tidak ada yang lain yang menguasai ngalam iki sing ngobahno jenengan kecuali urip iki. Inilah Allah Subhanahu jatuhno ati nang kono. Iki carane sampean iku bisa mengusir karakter, sifat atau tutupnya hati tadi yang tidak ada batas waktu ataupun tempat. Walaupun nyun sewu jenengan enggak waktu sholat, waktu kerja, ati saged zikir nang Allah. Sehingga ayat ini Allah katakan keadaan berdiri atau duduk atau jenengan iki mau berbaring bisa ati sampean iku untuk berzikir. Sing tak maksud zikir iku eling iku sadar bahwasanya Anda ini tidak ada yang ada kecuali Allah. Jenengan sadar sing agawe kabeh itu bukan kita makhluk,
tetapi Allah Subhanahu otomatis sampai menerima ajaran tadi terus ngamalke dengan istiqomah, barulah jenengan saged nuju menyang dinul qayyimah, agama sing lurus. Allah katakan orang-orang yang sudah berdiri di atas jalan Allah, bukan jalan nafsu, jalan yang lurus, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bejo banget bagi orang-orang yang imannya sudah benar, pasti dia ketika sholat dalam keadaan khusyuk. Artinya khusyuk, hati itu selalu bertemu Gusti. Tidak hanya itu, di luar sholat pun hati jenengan mesti bisa nyawang wujuding Gusti Allah. Ada pendapat yang mengatakan sing iso ndelok Gusti Allah iku mung Kanjeng Nabi Muhammad waktu Isra Mi. Ngeten ta? Ngeten iki nek dangkal nggih, ngeten iki. Dangkal banget. Ora enek ceritane menungso selama disebut manusia bisa melihat wujudnya Allah, tidak ada ceritanya. Yang bisa melihat wujudnya Allah itu sendiri setelah panjenengan menafikan keakuan diri Anda sebagai makhluk niku lho. Apa mungkin makhluk yang sifatnya tidak ada itu bisa melihat Allah yang sifatnya itu ada? Ya nggak bisa ta Pak. Apa mungkin perkara sing ora ono iso nyawang menyang sing ono? Boten mungkin. Sing mungkin, sing mesti adalah yang bisa melihat yang wujud itu adalah yang wujud sendiri. Kok ngomong nih jari sing iso ndelok Allah iku mung Kanjeng Nabi Muhammad. Endi dasarmu? Dasarmu endi? Makhluk itu gak ono sing iso Pak, gak ono. Lah itu disebut sebagai bertemu Allah itu bagaimana? Pahamono ilmu tauhid sik ben kuwi gak metu bantenge atimu, ngoten lho. Nek kuwi gak memahami la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya ora bakal paham la ilaha illa ana. Pun kuncinya ada di situ. Apa sih maksudnya itu? Ada kalimah makalah yang mengatakan yang tahu cuman Rasulullah. Iku sebab ben dimulya-mulyakno. Nyuwun sewu, rumangsa keturunane ben mulyakno. Ketemu piro? Makhluk mulyakno makhluk ketemu piro, Bos? Wis ngene ae. Kalau kau mengaku sebagai makhluk, sifatnya makhluk apa? Asli nih. Berhubung kita tidak sadar Pak, kalau diri kita makhluk, akhirnya sing sugih merasa sugih, sing alim merasa ngalim, sing apik merasa apik. Justru itu yahjubuhum bi ilmihim, bi ibadatihim, bi amwalihim. Allah akan menutup hati kita dari perkara-perkara tiga itu, sehingga sampai kapanpun hati kita buta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang buta di dunia sampai akhirat pun juga buta. Itulah sak ciloko-cilokone wong sing paling cilok. Sallu ala Nabi Muhammad. Kupingmu nek gak bolong dengan nemen oleh saya katakan iki, aku gak ngerti Pak. Udah nyuwun sewu, saya katakan saya tidak punya niatan apa-apa. Saya mesake terhadap panjenengan yang setiap saat dan waktu menjadi budaknya hawa nafsu yang Anda tidak terasa. Saya ingatkan itu bentuk kasih sayang Allah terhadap kita Pak. Estu kok umpama Gusti Allah mboten sayang terhadap panjenengan sebagai dzurriahnya atau sebagai nasab-nasab dari Sayyid, Allah tidak akan ngelingno panjenengan. Gusti Allah anane ngelingno sebab Gusti Allah iku sayang. Kok mboten sayang dimbarne, dibiarkan biar terperosok. Cuman kita oleh ketutupan nafsu itu lho Pak, bantenge metu dhisik, kadung kedisian alim, kadung kedisian punya nasab api, kadung kedisian rumangsa luwih sugih
mongko angel tutura jari Basmani kalau angel tuturani ya sudah. Ingat, aku yakin jenengan itu punya keyakinan kalau jenengan kabeh iku bakal mati. Terus opo sing kok gonggongno tadinya ini loh, baik nasab, baik duriyah kita, nyun sewu, atau ilmu kita, kekayaan kita, pangkat jabatan kita, pret. Ingat, satu manusia tidak akan pernah bisa menolong terhadap manusia yang lain kecuali Allah subhanahu malakum dzarra wala naf'an. Lihat surat Al-Maidah ayat 76. Selain Allah itu nggak bisa menolong. Bahkan tingkatannya Kanjeng Nabi, ayo nek gak percaya, dalam surah Az-Zumar ayat 44 Pak, Allah berkata, Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedue Allah apa asyafaatu pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Lihat Az-Zumar ayat 44, Rasulullah langsung disuruh Allah berkata, Kul, katakan Muhammad, lillahi asyafaatu, lillahi ku tetap kedue Allah yang memiliki apa asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Artinya selain Allah nggak bisa menolong. Berarti syafaat iku miliknya Allah, bukan miliknya Rasulullah Muhammad. Ketika pelajaran kita di syariat, kita dipaksa untuk menuduh Rasulullah yang memiliki syafaat. Itu sebetulnya gini loh Pak, Gusti Allah iku nitipno syafaat terhadap Kanjeng Nabi untuk umat, bukan Rasulullah yang memiliki. Bukan, iki salah tempe, salah kabar, iki wis kadung ya napa maneh. Lah iki tak tegesno, tak luruskan. Urusan Anda percaya gak percaya monggo sak kerso. Lagi dalam surat Al-Qasas Allah berkata, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain walaupun orang lain itu dekat kamu yang kau cintai. Berarti Kanjeng Nabi pun tidak bisa memberikan petunjuk pada orang lah. Contoh, saya pun tidak akan pernah bisa menolong jenengan atau memberikan petunjuk terhadap jenengan. Lah apa ilmu yang muncul tadi datangnya dari mana? Hak wallahi dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dari saya sebagai makhluk. Sebab saya makhluk itu sama dengan panjenengan. Inni lakum nadhirum mubin. Innama kul innama basyarum mislukum, saya itu sama dengan kau, sama makhluknya, aslinya nggak bisa apa-apa. Lah munculnya ilmu sebagai petunjuk tadi datangnya sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lah terus bukan Muhammad yang memberikan petunjuk, lalu siapa? Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi yang memberikan petunjuk itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Merekalah yang ketika mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, dia terima di dalam hati lalu dia amalkan. Itu dia. Berarti sing bener itu syafaat sumberit dari Allah, yang menolong manusia semuanya itu hanyalah Allah. Wis logikanya ngene Pak. Rokok ini adalah makhluk, korean makhluk, ibaratnya kulo kalih jenengan. Bisakah korean itu untuk bisa menyumet, apa menyumet juga? Menyalakan rokok? Nggak bisa Pak. Ayo,
biarkan sampai pagi besok tetap nggak bisa. Oleh karena bisa itu ada sumber ketiga. Bahasa logika karena saya ya, saya sama. Manusia itu tidak bisa menolong manusia yang lain. Karena apa? Dirinya sendiri menolong dirinya lo nggak bisa. Ayo nggak percaya? Korean, murup boleh? Nggak bisa murup. Nggak bisa Pak. Menolong dirinya nggak bisa, kok mau menolong orang? Inilah status kita aslinya begitu makhluk itu. Berhubung ada pihak ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan dan lain sebagainya, maka seakan-akan Korean bisa menyalakan rokok. Bukti nih didelok. Lah ngene wis dipoyoki, disini sampean ket awal sampai akhir iku lho nyekel rokok. Lihat. Jenengan kalau melihat sayanya mesti mengatakan sing nyumet iku mukhlason. Ngoten nggih. Jenengan kalau melihat Allahnya pasti jenengan itu menuduh sing agawe yang berafal itu adalah Allah. Inilah perlunya dinu tauhid meluruskan keimanan kita yang asalnya iman kita pada makhluk yang menolong ini pindah kepada Allah. Inilah yang disebut nyembah yang benar itu di situ. Urusan jenengan sing nyekel gitar, ngetepung, ngorjen terserah bos. Sing penting atimu iku gak ngaku-ngaku yen awakmu sing ngelakoni. Yang penting hatimu tidak muncul rasa keakuan dirimu yang bisa melakukan, tetapi justru dalam hatimu menetapkan, mentajalikan hanya Allah lah yang melakukan. Sehingga dengan cara sholat, ketika jenengan sholat seperti ini, hati penuh dengan merasa iman keadaan sampai hanya pada Allah hidup dalam diri jenengan. Itulah cara sholat Anda benar dan dikatakan sholat yang khusyuk dalane wonten meriku. Jalannya ada di situ. Kalau nggak percaya silakan nanti dibuktikan. Nanti malam sholat hajat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, silakan. Hati sampean fokus no terhadap urip hidup alladzi asra bi 'abdi dalam hati jenengan, dalam diri jenengan dan di luar diri jenengan. Allah itu yang maha menggerakkan itu. Aku yakin hatimu akan nangis, hatimu akan sedih karena perkara yang sudah terlalu banyak kedoliman yang kita lakukan. Setelah itu jenengan sakit menemukan hati yang damai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jan. Dikatakan anteng jiwa yang damai karena dia mau kembali dan bertemu Gusti. Imane akhirnya bener mati jenengan kali kula mesti husnul khatimah. Itu mesti sudah. Ini hukum kepastian. Mesti husnul khatimah karena iman sampean sudah tidak membawa syirik. Iman sampean murni, imannya hanya pada Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di dunia kita sudah disiksa Allah tapi kita tidak sadar. Dengan bukti di dalam diri ada rasa takut kehilangan 3 hal tadi. Belum lagi di akhirat. Nanti di akhirat kita lebih nemen siksane Allah ketimbang di dunia. Percaya gak percaya itu bukan urusan saya. Saya hanya bertugas untuk menyampaikan saja. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan dari materi kita tentang masalah hijab. Apa hijab kita selain Allah yang ditimbulkan oleh nafsu? Terus apa akibatnya jikalau hijab itu tidak kita lepaskan, rantai itu tidak kita lepaskan?
maka siksa di dunia dan akhirat pun akan kita dapatkan. Oleh sebab itu, berhubung kita masih ada waktu kesempatan untuk taubatan nasuha, untuk kita itu melepaskan diri di dunia umur ini, tolong lepaskan dengan cara satu, carilah guru akhirat yang meneruskan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jalur dinu tauhid, itulah ajaran ilmu sejati. Kemudian jenengan dibimbing beliau, lalu jenengan diperintahkan khalwat dengan istiqomah. Itulah cara untuk menyisingkan rantai-rantai kehidupan dunia. Oke, apa yang sudah Allah berikan pada malam hari ini, bimbingan tentang ruhaniyah, cara mengenal kita terhadap nafsu, dan nafsu memakai hayat dunia, hubbus syahawah sebagai tutup hati kita sudah diurai dan kita sudah paham tentang ilmunya. Ya, selanjutnya mugi-mugi ilmu itu estu menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.